jangan lupa Pak Pit, jangan lupa di Dokpit nih ya, Dokpit, bahwa CB Niaga itu dahulu Bank Niaga adalah bank pertama yang menerapkan digitalisasi. Iya, yang pertama tahun 1987 itu dengan adanya ATM. Kami juga yang pertama memasarkan produk perbankan tanpa harus memiliki rekening, tapi bisa dilakukan melalui HP. Waktu itu kita sebut dengan rekening ponsel. Jadi banyak sekali produk-produk digital di tanah air kita yang asal mulanya itu berasal dari CB Niaga. Tribuners, jumpa lagi dengan saya Dr. Pit di program Capital. Capital merupakan program yang khusus membahas tentang emiten saham. Mulai dari geliat bisnisnya, strategi bisnisnya, hingga bagaimana meningkatkan performa bisnis dan tentunya bagaimana mendapatkan keuntungan di bursa saham. Pada program Capital episode ini, saya sudah bertemu dengan Bapak Panji Pratama Jayanegara. Beliau adalah Direktur CB Niaga Tbk yang membidangi perbankan syariah. Apa kabar Pak Panji? Baik Pak Pitoyo dan all Tribuners, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat pagi. Semangatnya terus pagi, biar semangat. Pak Panji, ini kalau bank syariah itu kan memang sudah ya cukup memasyarakat begitu ya di negeri kita, yang masyarakatnya juga mayoritas muslim. Dan tentunya mendapatkan momentum dengan adanya banyaknya gerakan-gerakan masyarakat yang ingin anti riba dan sebagainya itu. Nah, tetapi sekarang itu ada tantangan baru. Adanya tantangan bank itu harus ikut gerakan digital itu. Nah, bagaimana ini? Kalau dari Bank CB Niaga Syariah ini dalam kaitan dengan adanya tantangan bank digital ini. Kalau dari sisi bisnis, kami melihat bank digital itu sebagai komplementer dari kami. Tapi kalau kita lihat dari sisi prosesnya, digitalnya sendiri, jangan lupa Pak Pit, jangan lupa di Dokpit nih ya, Dokpit, bahwa CB Niaga itu dahulu Bank Niaga adalah bank pertama yang menerapkan digitalisasi. Iya, yang pertama tahun 1987 itu dengan adanya ATM. Kami juga yang pertama memasarkan produk perbankan tanpa harus memiliki rekening, tapi bisa dilakukan melalui HP. Waktu itu kita sebut dengan rekening ponsel. Jadi banyak sekali produk-produk digital di tanah air kita yang asal mulanya itu berasal dari CB Niaga. Jadi kalau dibilang bagaimana kami melihat dari digital, kami sangat mencermati. DNA-nya kami adalah DNA bank digital. Dan kalau kita lihat, saat ini pun banyak sekali bank yang mungkin juga ditanya, kenapa sih kamu nggak masuk ke bank digital? Kenapa sih kamu tidak menjadi bank digital? Ya, kami juga masuk ke digital, tapi kami tidak berubah menjadi bank digital dalam artian keseluruhannya convert dari bank digital. Tapi kami melakukan digitalisasi bagian per bagiannya kami. Transaksi kami misalnya melalui PC, kami memiliki yang disebut Octoclicks. Transaksi kami yang melalui handphone, kami memiliki Octomobile. Jadi kami memang memilih untuk hybrid, melakukan digitalisasi terhadap beberapa segmen dari industri perbankannya kami. Namun juga kami tidak meninggalkan yang dari sisi konvensional. Karena memang masyarakat kita itu tidak semuanya juga mau melakukan secara digital. Mau berubah gitu. Mau berubah ke digital gitu. Iya, contoh gampangnya. Orang-orang tua kita kalau ngambil uang gitu, mereka datangnya ke bank itu, nggak datang ke ATM gitu. Kayaknya kalau nggak pegang duitnya nggak pakai mobile gitu. Kalau nggak ketemu sama customer service-nya kayaknya nggak pas gitu. Nggak pas gitu. Iya.
Kalau dari ini Pak, kalau dari kesiapan dari perbankannya itu, jadi digitalnya hanya merupakan sebuah produk saja gitu, bagaimana? Betul, merupakan satu produk. Jadi banyak dari lini bisnis kami pun sekarang sudah melakukan bisnisnya itu secara digital. Seperti tadi sampaikan tadi, konsumer, perbankan, roda empatnya kami, dari sisi anak perusahaannya kami, Sinaf, lalu dari sisi kami memiliki transaction banking itu, transaksi dengan nasabah sama korporasi itu semuanya sudah dilakukan secara digital. Tapi sekali lagi tidak semuanya juga bisa dilakukan secara digital karena banyak juga dari profil nasabah kami yang ketemu bank itu untuk berbicara langsung face to face. Jadi masih percaya yang model konvensional? Masih ada. Walaupun lebih dari 99,5% nasabah Sembiniaga itu sudah melakukan transaksinya melalui digital. Dan itu all usia atau cukup milenial saja? All usia. Milenial mayoritas. Mayoritas semua itu. Ditambah Gen Z itu yang. Gen Z yang sekarang ya. Betul. Itu mereka memang tidak mau tatap muka. Milenial dan Gen Z ini. Rasanya milenial itu tidak bisa lepas dari gadgetnya ya. Iya. Dan buat mereka itu dunianya mungkin beda sama dunianya kita yang dahulu gitu ya. Mereka itu sekarang mungkin mau yang serba seamless. Semua yang serba simple. Kalau tidak perlu ketemu, kenapa harus ketemu? Jadi kalaupun datang, mungkin pada waktu pertama kali, atau ada kebutuhan-kebutuhan khusus. Tapi bank pun sekarang dalam memberikan fasilitas pembukaan rekeningnya, nggak harus datang ke bank juga kan. Bisa dilakukan melalui handphonenya masing-masing. Itu pun bisa dilakukan. Jadinya tidak cukup banyak alasan bagi mereka untuk datang ke banknya juga gitu. Kalau khusus untuk syariah gimana itu segmennya itu Pak? Kalau kita lihat dari syariah itu di Indonesia itu kan memang ada, kita bisa katakanlah kita pecah menjadi dua ya. Ada yang generalis, ada yang loyalis ya. Kalau kita bicara generalis itu kurang lebih sama dengan dunia perbankan konvensional. Mereka akan lihat manfaatnya dari produk syariah itu seperti apa. Kalau sama aja ya mana yang diuntungkan buat mereka ya, kurang lebih seperti gitu. Jadi pemainnya tetap yang konvensional. Sama juga, tapi ada juga yang loyalis. Nah, ini memang harus melakukan pendekatannya juga lebih hati-hati karena ini kita ngomong sesuatu yang saya selalu ingatkan kepada semua orang. Yang paling penting di perbankan syariah harus kita perhatikan adalah dari sisi inklusinya. Ya, kalau kita ngomong perbankan konvensional, tingkat inklusinya dan inklusivitasnya sudah tinggi. Tapi tingkat inklusi dari perbankan syariah itu baru 39%. Inklusivitasnya, jadi yang pemakainya itu baru 12%. Nah, kecil. Betul. Itu karena ketidaktahuan atau? Karena ketidaktahuannya. Jadi jangan kita ngomong digital. Kalau terhadap beberapa segmen tertentu, sebelum kita jauh ke digital, itu kita harus bicara dulu. Oh, perbankan syariah seperti ini loh. Dan untuk menjelaskan perbankan syariah, kita kan harus kasih tahu bedanya dengan perbankan konvensional seperti apa. Jadi stepnya cukup panjang tuh. Jelaskan dahulu perbankan syariah seperti apa. Ini loh, kok perbankan syariah bedanya apa. Baru kita masuk ke digitalnya. Nggak bisa langsung masuk ke digitalnya. Jadi jangan sampai datang ke bank syariah terus nanya bunga gitu. Iya, betul. Nanti itu satu hal. Jangan sampai juga langsung kenal digitalnya masuk pinjol lagi. Kalau pinjolnya yang yang berizin nggak apa-apa. Tapi kalau nggak berizin gimana? Iya. Pak Panji, kalau Sembiniaga Syariah ini kan kalau di Indonesia peringkat 2 besar gitu. Ya. Nah, ini apakah ada rencana untuk memisahkan diri atau spin off gitu? Jadi berdasarkan POJK 12 tahun 2023, memang unit usaha syariah dalam satu bank itu kalau sudah di atas 50 triliun diharuskan untuk melakukan spin off. Dan kebetulan kami juga sudah 50 triliun lebih. Jadi memang kami akan melakukan spin off dan insya Allah akan kami lakukan di tahun 2026 awal. Perjalanannya cukup panjang ya. Dan rencana dan persiapannya juga harus cukup matang. Nggak bisa hanya 6 bulan 1 tahun sebelumnya. Kami sudah lakukan ini sejak setahun yang lalu. Ya. Untuk spin off ini? Untuk spin off itu saat ini yang sedang kami lakukan adalah lebih banyak
lebih fokus pada melakukan perencanaan dan persiapan awal. Misalnya mempelajari gap analysis sekarang seperti apa, nanti sudah spin off seperti apa. Lalu apakah target operating modelnya, cara kita bekerja sama? Apakah segmen yang nanti mau dituju juga sama? Lalu juga kita harus mulai bicara dengan para konsultan. Itu yang saat ini kita lakukan. Di samping juga kita juga sudah melakukan persiapan-persiapan untuk dokumen-dokumen perizinan. Nah, ini cukup banyak. Karena kalau di perbankan itu stakeholdersnya kan banyak. Ada OJK, ada Bank Indonesia, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau dari sisi ini Pak, dari sisi manfaat bagi customer itu, nasabah itu lebih baik apa? Lebih baik CMP Niaga Syariah ini spin off atau tetap menjadi anak perusahaan CMP Niaga? Bagi masyarakat, iya. Sebetulnya kalau saya lihat sendiri, spin off ini akan bisa memberikan nilai tambah paling tidak dari perbankan CMB Group, konglomerasi CMB-nya sendiri. Karena dengan kita lakukan spin off, kita benar-benar akan lebih fokus ke dalam produk-produk perbankan syariah. Kita akan lebih pada fokus kepada market syariah. Dan ini kan suatu advantage, keuntungan buat masyarakat juga gitu loh. Yeah. Jadi mereka itu pada saat datang ke CMB Niaga juga tidak ragu-ragu lagi. Ini bank konvensional atau bank syariah dibungkus konvensional atau apa gitu kan ya. Yeah. Ya ini penting nih dari sisi persepsi masyarakat melihat banknya ini seperti apa gitu. Dan untuk kita juga seperti saya sampaikan tadi banyak keuntungannya juga gitu. Ya bisa lebih fokus mendalami perbankan syariah karena di awal pun juga yang namanya masyarakat syariah itu adalah masyarakat yang bankable, masih banyak belum tersentuh. Contohnya tadi kita lihat yang namanya inklusivitasnya baru 12%. Gitu. Berarti masih pasarnya masih luas. Betul. Pak, kalau kaitan dengan Bank CMB Niaga TBK itu, ini support dari syariah itu seberapa besar sih Pak? Untuk secara keseluruhan gitu. Ya begini Pak Dokpit. Kalau kita lihat 7 tahun 8 tahun yang lalu, unit usaha syariah di CMB Niaga itu hanya menjumbang kurang lebih 4%, 5% dari share of book-nya. Kita dari sisi aset, kita lihat dari sisi profitability, pembiayaan maupun pendanaan. Tapi per hari ini rata-rata sudah di kisaran angka 20-26%. Cukup besar juga ya. Dalam 7 tahun dan dahulu kita mungkin 7 tahun 8 tahun lalu kita di market mungkin nomor 9, per hari ini kita sudah di nomor 2. Nah ini kita tidak bisa menjadi bank nomor 2 kalau tidak disupport sama induk CMB Niaganya. Jadi apa yang kita lakukan di CMB Niaga sehingga bisa membesarkan CMB Niaga Syariah? Ada beberapa poin. Tapi poin yang penting adalah kami melakukannya secara sistemnya kami rubah darinya tadi end to end dilakukan oleh perbankan syariah sendiri, kami melakukan sekarang dengan sistem dual banking leveraging model. Kita sebut DBLM. Artinya begini Pak Kit. Jadi semua infrastruktur, apakah itu infrastruktur IT, apakah SR, apakah sales, apakah operation, itu bahu-membahu untuk sama-sama membesarkan syariah. Jadi kita tidak perlu punya operation khusus syariah, operation khusus konvensional. Jadi satu saja gitu semuanya. Tapi kalau nasabahnya gimana? Apakah terjadi pergeseran yang nasabah konvensional juga masuk ke syariah atau syariah ini memang benar-benar pasar baru? Nah, jadi ini adalah poin kedua yang ingin saya sampaikan. Bahwa sekali lagi ini tidak akan bisa menjadi besar kalau di internal kita tidak ada yang namanya syariah first. Ya. Jadi kami menawarkan produk-produk syariah terlebih dahulu kepada nasabah yang datang ke CMB Niaga. Kalau tidak mau, ya pakai yang konvensional. Apakah apakah yang namanya akan memakan jeruk makan jeruk gitu ya? Jeruk makan jeruk ya. Tentunya pada waktu kita menjelaskan nasabah kan jadi ragu-ragu ya. Tapi Dokpit satu hal, perbankan syariah itu secara nasional masih 7%. Jadi begitu besar marketnya. Dan ternyata banyak sekali produk-produk syariah yang sebetulnya bisa memberikan added value kepada nasabah. Ya, tentunya kita sebagai bank memberikan penawaran ke bank, kita kasih yang the best dong untuk nasabah.
yang 93% ini konvensional, tidak paham tentang bank syariah atau masih khawatir atau lebih nyaman di bank konvensional. Kalau kita lihat mungkin banyak yang belum tahu, ya. Dan kita pun di perbankannya sendiri mungkin juga belum bisa menawarkannya. Karena ingat sekali lagi masalah inklusivitas itu bukan hanya dari sisi masyarakatnya, inklusivitasnya ya, bukan dari sisi masyarakat, dari sisi banknya juga kita harus didik, gitu ya. Karena begini, kalau kami cara didiknya, dahulu kelihatannya susah kok. Hanya 4%, 5%. Karena yang memasarkannya kan hanya dari cabang-cabang syariah. Sekarang seluruh cabang semi niaga sudah boleh sudah memasarkan produk-produk perbankan syariah. Jadi ya kami lakukan simple untuk bisa mengerti, supaya nasabahnya mengerti, kita harus mengerti terlebih dahulu. Iya kan? Kalau kita nggak ngerti, lalu kita jual syariah, nah itu kan aduh. Jadi orang bertanya malah bingung jawab. Kamu bingung. Jadi yang kami lakukan mudah. Seluruh payroll dari staf CMB Group Indonesia kami convert ke dalam bentuk syariah. Dan begitu di convert dalam bentuk syariah, kan ngikut tuh. Debit card-nya juga syariah juga. Lalu mereka ambil credit card-nya syariah juga. Lalu mungkin ambil KPR untuk staffnya dan untuk syariah juga. Karena mereka udah lihat, oh ternyata nih sama aja kok. Bahkan beberapa produk ternyata memiliki added value yang lebih. Nah, kalau mereka sudah percaya, mereka sudah believe, mereka kan tawarkan ini ke istrinya, ke anaknya, sampai akhirnya keluar juga lebih mudah gitu. Jadi memang faktor ketidaktahuan itu jadi satu sumber utama. Pak Panji, kalau dilihat dari CMB Niaga ini kan sebagai perusahaan terbuka itu harus mempertahankan kinerja secara bagus. Nah, diantaranya syariah ini kan tadi sudah dijelaskan. Nah, apa sih pesan-pesan dari CMB Niaga TBK ini kepada CMB Niaga Syariah ini supaya kinerja sahamnya itu terus membaik? Karena ini ditunggu sama investor. Memang kedepannya kalau fokus utama kita adalah kita akan lebih banyak fokus kepada segmen retail dan UMKM. Oh, itu jadi itu yang akan menjadi fokus dan backbone-nya kita. Lalu kita juga akan mulai menggarap yang tadi namanya halal system, Islamic community. Itu satu hal yang selama ini mungkin belum dilihat. Dan yang terakhir adalah mungkin dari sisi digitalisasinya. Digitalisasi itu tetap akan harus kita kembangkan. Karena kita melihat semakin lama nasabah kita itu juga menjadi lebih banyak persentase milenial. Satu-satu dulu. Halal system ini apa menjawab yang jangan riba, apa menjawab yang di luar seperti itu atau gimana? Jadi bukan masalah jangan riba ya, tapi kita lihat dari industri Indonesia, dari seluruh Indonesia ini begitu banyak yang namanya industri end to end itu, ya sebetulnya dia pasti halal tuh. Tapi di mana keterlibatan perbankan syariah dari end to end dari suatu industri tersebut gitu. Kemudian dapat label halal gitu. Iya, kan mereka semuanya memiliki label halal. Kalau misalnya kita ngomong industri F&B ya, food and beverage ya. Nah, kita harus bisa masuk di sana. Oh gitu. Contohnya itu. Jadi bukan masalah riba dan ribanya. Bukan gitu. Untuk ini kampanye. Oh, bukan. Iya. Kalau halal dari sisi perbankan, insya Allah kita halal. Gimana juga kan kita dijaga oleh Dewan Pengawas Syariahnya kita. Oh gitu, iya. Jadi gini Pak Panji, kalau kita lihat ini secara tidak langsung kan masyarakat ini harus terus diedukasi. Kalau soal trust, saya yakin dengan harga sahamnya yang cukup bagus itu, saya kira trust sudah cukup tinggi lah terhadap CMB Niaga kan gitu. Ayat saja sekarang kan yang Pak Panji perlu jelaskan itu bagaimana membangun atau mengedukasi publik terkait dengan produk-produk dari yang pertama halal, terus sekarang yang apalagi Pak sebelum digital tadi ada 3 tahap itu. Islamic community. Islamic community itu seperti apa itu? Jadi kalau kita lihat Islamic community adalah komunitas Muslim di mana kita tahu masih banyak yang belum melakukan transaksinya melalui perbankan.
kita lihat begitu banyak organisasi Muslim di tanah air yang memiliki sekolah, pesantren, rumah sakit, konstruksi, jalan punya perusahaan tekstil juga, segala macam. Ini sebetulnya semuanya sudah ada, tapi apakah sudah terhubungkan secara perbankan dot to dotnya ini? Ini nih kita harus lihat nih. Ya sebetulnya ini kan satu mata rantai yang tidak putus nih, gitu ya. Jaringannya harus terbentuk dulu. Betul. Bank itu harus bisa masuk. Jadi kalau contohnya kalau masuk ke sekolah nih yang level aja. Kalau masuk ke sekolah, misalnya sekolah universitas Muslim. Lalu apakah payroll pegawainya juga bisa kita selesaikan? Lalu bagaimana dengan uang sekolahnya? Apakah bisa juga melalui bank kita dan sebagainya? Itu semuanya kan semestinya bisa terconnected gitu loh. Iya. Nah, sekarang terakhir yang digital tadi. Kalau digital ini yang disasar siapa? Apa milenial dan Gen Z atau mungkin ada kelompok lain yang dari kelompok syariah Muslim yang memang menginginkan, kan katanya kalau tatap muka ini tidak boleh lama-lama. Kan customer service-nya lama-lama ini kan haram juga. Sebetulnya Dokter kalau kita lihat ya, tentunya yang paling paham dan paling mengerti mengenai produk-produk dan lebih mudah mengerti ya mengenai produk-produk digital perbankan syariah itu adalah golongan muda gitu ya. Tapi yang lain salah juga. Di rata-rata di perbankan syariah ini mereka kalau sudah saat ini pada waktu mereka memiliki mobile di handphonenya masing-masing, mobile banking itu juga banyak menawarkan produk-produk atau program-program yang bisa masuk kepada semua level masyarakat. Kita lihat di situ sudah bisa dilakukan bukan rekening syariah pastinya, lalu layanan pembayaran zakat, layanan pembayaran infak, wakaf, lalu lain-lain gitu. Bahkan sekarang kurban aja kita bisa lakukan lewat mobile kita. Dan ini kan bukan hanya golongan milenial. Dan itu menunjukkan tren yang meningkat. Jadi pendaftaran untuk haji, umroh segala macam itu sekarang kan juga sudah pelan-pelan melalui digital. Kalau dari sisi perbankan secara keseluruhan ini mensupport cukup besar juga gitu. Nah ini bagaimana Pak bagi pemegang saham CMB Niaga itu? Itu kira-kira apa pesan Pak Panji supaya mereka tetap yakin bahwa perusahaan ini kinerjanya terus baik dan apalagi disupport dan dari CMB Niaga Syariah ini? Iya, kalau kita lihat ya Dokter bahwa dari tahun ke tahun sebenarnya CMB Niaga Syariah itu tadi saya cerita dulu kita hanya 5%, sekarang dari sisi pembiayaan itu bahkan sudah sampai 26%. Jadi kalau kita lihat angkanya naik terus tuh. Jadi satu hari kalau kita spin off kita harapkan juga angkanya kan nggak jauh-jauh dari situ kan ya. Tapi kalau kita lihat bahwa di perbankan syariah ini bisa menjadi komplementer dari konvensionalnya. Apa yang tidak bisa dimasuki di perbankan konvensional itu bisa dilakukan oleh perbankan syariah. Banyak sekali produk-produk perbankan syariah yang belum dikenal di masyarakat yang tentunya sebetulnya itu bisa memberikan added value yang lebih bukan saja buat banknya tapi juga buat masyarakat. Contohnya seperti kayak begitu. Nah ini sesuatu market atau touchpoint yang nggak pernah kita lihat ya. Jadi kalau selama ini kita hanya lihat dari sisi konvensional saja, bayangin kalau sekarang ada pelengkap komplementer yang juga lengkap dan fokus ke dalam syariahnya. Mestinya kan ini bisa nambah value terhadap keseluruhan CMB Niaga. CMB Niaga ya. Jadi ini pesan yang harus ditangkap oleh semua pemegang saham CMB Niaga TBK begitu ya. Terkait dengan bagaimana trust dan masa depan perbankan ini dan tentunya nilai sahamnya karena ini ditunggu-tunggu. Lumayan loh, David, hari ini kalau salah
1880, setahun yang lalu masih 1100 dan 1200. Iya. Jadi dibanding investasi, iya. Tapi tidak mengelakkan, tetap harus investasi di perbankan, tapi juga tetap harus investasi di saham. Tetapi jangan lupa sahamnya saham niaga kan. Iya dong. Jadi Pak Panji, ini yang terakhir dari semua produk tadi Pak, apakah memang sudah yakin atau firm bahwa CMB Niaga sebagai bank yang mau mempelopori digital ini tidak membuat sebuah institusi baru bank digital, atau cukup dengan di produknya saja? Karena kan tantangannya kan ada beberapa bank yang membuat bank baru kan gitu. Ya. Memang kalau kita lihat hari ini rencana kami itu akan lebih banyak melakukan digitalisasi terhadap produk-produk atau bagian-bagian tertentu. Dan rencana itu juga sudah jalan, even sampai level kita juga sudah melihat bagaimana nanti keterlibatan AI artificial intelligence dalam pengembangan produk-produk kita ke depan. Ya sebetulnya sekarang pelan-pelan juga sudah kita lakukan kan. Misalnya pelayanan nasabah ada yang namanya chatbot segala macam, itu kan sudah mengarah kepada AI kan. Iya. Jadi kita akan melakukannya satu persatu. Tapi kalau kita melakukan ada mau mengkonversi atau membeli satu bank lalu mengkonversi itu menjadi bank digital, itu belum ada. Yang pasti dari sisi capital, dari sisi market action-nya akan kita lakukan ada tahun 2026 CMB Niaga akan men-spin off perbankan syariahnya sehingga kita memiliki namanya CMB Niaga Syariah. Jadi sebuah institusi baru gitu ya. Iya. Yang langsung dan tidak lagi menjadi anak perusahaan CMB Niaga Tbk. Yang bukan merupakan bank digital, tapi akan berbasiskan banyak sekali digitalisasi. Digitalisasi luar biasa. Pak Panji, terima kasih atas waktunya. Bincang-bincang terkait dengan bank syariah, terkait dengan saham, dan memang Capital ini lebih banyak berbicara tentang bagaimana mempertahankan kinerja atau memperbaiki kinerja supaya saham dari perusahaan atau emiten tersebut tetap baik. Karena terus terang kami melihat banyak kerisauan dari para investor setelah melihat sahamnya bagus, setelah dibeli ternyata wah belakangnya kurang baik. Nah ini kami mengundang salah satunya Pak Panji, karena saya perhatikan sahamnya terus menaik dan melonjak terus, dan ini tentu membuat investor akan mendapat keuntungan. Insya Allah setelah menjadi spin-off kita akan memberikan market yang baru, amunisi baru bagi perkembangan harga sahamnya CMB Niaga. Amin. Terima kasih Pak Panji atas bincang-bincang pada episode ini. Tribuners, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Panji Pratama Jaya Negara. Beliau adalah Direktur CMB Niaga Tbk yang berkiprah di CMB Niaga Syariah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di program Capital. Salam Capital.